Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hikmah yang akan kita baca melanjutkan hikmah yang kemarin. Pagi ini adalah hikmah yang ke-137. Topiknya adalah tentang eksistensi wujud Allah, tentang bagaimana banyak dari kita gagal dalam memahami eksistensi Tuhan. Oleh karenanya pembahasannya berat, pembahasannya tidak mudah. Kira-kira kalau memang sulit dipahami ya tidak usah dipaksakan. Itulah kenapa para ulama banyak yang melarang orang awam untuk belajar secara dalam tentang akidah itu. Sebab Rasulullah Muhammad SAW sendiri mengingatkan, ketika kita berpikir tentang penciptaan, di ujungnya nanti akan ada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Sehingga ketika pada titik itu Rasulullah melarang untuk melanjutkan. Itulah kenapa Imamuna Asy-Syafi'i tidak merekomendasikan pendalaman ilmu akidah, terutama kepada orang yang awam. Karena kita banyak melihat orang terjebak, bahkan terperosok pada kesalahan. Oleh karenanya, niat kita ini adalah meluruskan akidah, tidak salah dalam memahami kita, dan kita tepat dalam memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kita. Kira-kira begitu ya. Dan pembahasan daripada akidah itu selalu tidak mudah, karena bagian dari pembahasan yang sifatnya metafisik, mawaro at-tabi'ah, tidak bisa dan tidak mungkin pendekatannya secara fisik saja, gitu ya. Baik, mari kita mulai. Mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan 2 atau 3 hikmah, karena satu dan lain saling berkaitan. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, ma hajabaka anillahi wujudu maujudin ma'ah, walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ah. Ma hajabaka anillah, tidak menghalangimu dari Allah, tidak menghalangimu dari Allah, wujudu maujudin ma'ah, adanya sesuatu yang bersamanya, adanya sesuatu yang ada bersamanya. Tapi walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ah, tetapi yang menghalangimu adalah asumsi atau ilusi yang ada bersamanya. Ilusi atau asumsi palsu. Nah, sulit kan? Saya ulangi, ma hajabaka anillah wujudu maujudin ma'ah, walakin hajabaka anhu tawahumu maujudin ma'ah. Yang menghalangi engkau untuk menyaksikan Allah, melihat Allah, itu bukanlah sesuatu yang betul-betul ada bersamanya, tapi yang menghalangimu adalah sesuatu yang engkau sangka ada, padahal sesungguhnya tidak ada. Ilusi atau asumsi palsu, asumsi yang sesungguhnya, asumsi yang tidak ada. Rekan-rekan yang saya muliakan, pertanyaan yang mendasar dari dulu ialah, mungkin tidak
seseorang itu menyaksikan Tuhannya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa hikmah ini dulu senada, mirip-mirip, satu pesan dan satu makna ada pada hikmah yang ada di hikmah yang ke-33. Bisa juga dikombin dengan hikmah yang ke-61. Ini kita ulangi lagi, tapi dalam perspektif yang agak berbeda pada hikmah yang ke-137. Mungkin tidak kita sebagai manusia, ada hamba di antara manusia melihat Robnya, melihat Tuhannya. Apakah bisa ataukah tidak bisa? Dalam surat Qiyamah ayat 22-23 Allah berfirman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah-wajah mereka di surga berseri-seri karena wajah mereka melihat Tuhannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, hadis ini sahih. Idza dakhala ahlul jannah yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turidu syai'an azidakum. Ketika ahli surga itu sudah di surga, udah makan, udah minum, udah nambah kenikmatan-kenikmatan yang mereka ingini. Kemudian Allah bertanya, ada keinginan yang ingin aku tambahkan kepada kalian? Akhirnya ahli surga mengatakan, wajah kami kan sudah putih. Hari ini kan kami sudah di surga, tidak di dunia lagi. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis ini, fayak siful hijab, tirai dan penghalang itu oleh Allah diangkat dan mereka melihat Allah. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal. Dan hari itu di surga mereka mendapatkan kenikmatan yang tidak lebih diingini lagi kecuali melihat Rabb. Saya kan pernah berandai-andai kalau kita datang ke istana negara yang bagus lah ya, istana negara mana gitu kan, dikasih makan, pelayannya tampan dan cantik, minumannya segar dan nikmat. Yang kita inginkan itu makanan, kemudian dilayani, kemudian mendapatkan kehormatan, dikasih pakaian bagus, atau melihat presiden. Ketika kita melihat presiden, melihat kepala negara yang kita idolakan, yang kita coblos, dan presidennya benar ya kan, katakanlah begitulah ya kan, presidennya baik, umpama begitulah ya, sirna semua kenikmatan makan, minum. Masa ada presiden kemudian kita minum-minum? Kan enggak, pasti kita akan, kalau zaman sekarang ambil HP, wah gitu kira-kira. Ya seperti itu penduduk surga. Makanan, minuman, pakaian yang indah, pelayan yang cantik dan tampan rupawan, apapun kenikmatan menjadi hambar ketika kita penduduk surga melihat Allah. Pertanyaannya, melihat Allah itu pakai mata yang ada di kepala ini atau melihat secara akal budi? Kita melihat memakai mata hati atau mata kepala? Itulah yang menjadi perdebatan dan perbedaan di antara para ulama. Saya ingin mengatakan satu saja, sahabat utama, jangan sahabat ini istri Rasulullah dan ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, termasuk orang yang mengatakan tidak mungkin melihat Allah dengan mata kepala. Artinya melihat Allah di dunia maupun di akhirat itu dengan mata hati. Jadi walaupun dijelaskan bahwa wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu tetap ada mekanisme melihat Allah yang bukan dengan mata kepala. Tapi ada yang mengatakan ya tetap dong dengan mata kepala. Kan
Allah Maha Kuasa. Bisa saja di surga itu hijab dan tirai itu dibuka sehingga ahli surga bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Soal perbedaan ini sudah perbedaan klasik ya. Memang ibunda kita Aisyah itu orangnya rasional banget. Kita kan kebanyakan meyakini kalau mi'rajnya Nabi itu pun memakai fisik dan jiwa beliau kan. Tapi kalau Aisyah kan ibunda kita yang mulia ini mengatakan oh tidak, Nabi itu mi'raj hanya jiwanya, hanya ruhnya. Mana mungkin orang naik sampai tembus ke langit dan arah sana. Tapi kan hadisnya sahih, iya sahih. Jadi kalau kata guru saya, gimana kita mau mendebat ibunda kita Aisyah, orang beliau istri Rasulullah. Tapi banyak ulama yang mengatakan bahwa melihat Allah di surga itu betul-betul melihat dengan mata kepala. Sebagaimana Rasulullah Mi'raj itu bukan hanya jiwa dan ruh beliau, tapi jiwa raga beliau. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas melihat Allah di akhirat itu nas Quran, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam hadis sahih bahwa hijab itu oleh Allah dibuka sehingga ahli surga bisa melihatnya. Soal melihatnya dengan apa dan bagaimana itu terjadi perbedaan. Bisa dipahami ya? Baik. Kalau di surga sudah wujuhu yaumin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam hadis Muslim tadi disebutkan oleh Rasulullah fayak syiful hijab, bahwa hijab itu dibuka sehingga mereka mendapatkan kenikmatan ahli surga untuk menyaksikan Allah. Pertanyaannya, kalau di dunia mungkin atau tidak? Nah, kalau di dunia mungkin atau tidak? Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau di dunia tidak mungkin melihat Allah dengan mata kepala, sudah pasti. Sebab dalam surat Asy-Syura 51, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijab. Tidaklah mungkin seseorang mendapatkan kalam dari Allah langsung kecuali adalah wahyu atau dibalik hijab. Pernah kan kita mendengar cerita legendaris dari Nabi Musa alaihissalam, sudah terkenal sekali dalam Al-A'raf 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan ketika tibalah Musa di Gunung Sina. Haji Akbar itu pernah ngajak saya ke Gunung Sina. Kemudian wa kallamahu rabbuh. Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa. Firmannya kan tentu waroi hijab, tidak langsung. Namanya Nabi Musa, orang yang perkasa. Nabi Musa itu kan nabi yang sangat perkasa. Nabi Musa minta, qala rabbi arini angdur ilaik. Ya Allah, berilah kesempatan aku untuk melihat engkau. Kemudian kata Allah apa? Lantaroni walakin dur ilal jabali fa inistaqarra makanau fasaufa taroni. Engkau nggak akan bisa melihat aku. Lihat saja itu gunung. Nanti kalau gunungnya itu tetap kokoh dan tetap di situ, engkau bisa melihatku. Kekuatannya Nabi Isa itu setara gunung lah kira-kira begitu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Ketika Allah tajalli menampakkan asma'nya, sifatnya ke gunung itu langsung hancur. Musa pingsan. Falamma afaqa
faqala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mukminin. Al-A'raf 143. Ketika Nabi Musa kemudian siuman dari pingsannya, kemudian subhanaka ya Allah, subhanallah, aku taubatlah kepada engkau. Artinya apa? Tidak mungkin manusia itu melihat Allah di dunia ini dengan mata kepala. Tetapi Allah bisa untuk disaksikan dengan mata hati, dan itulah yang disebut dengan ma'rifatullah. Allah bisa dilihat dengan akal budi, Allah bisa dilihat dengan keimanan kita, dan orang yang beriman senantiasa tahu kalau Allah itu ada, Allah itu tampak. Kenapa Allah tampak? Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah pembahasan ke 138 akan saya baca. Itulah yang akan kita baca ke 138. Laula zuhuruhu fil mukawanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin. Kalaulah zahirnya Allah dalam makhluk itu tidak ada, niscaya tidak ada penglihatan. Saya ulangi, laula zuhuru fil mukawanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin. Andailah tidak ada zahirnya Allah dalam makhluk-makhluknya, maka tidaklah mungkin ada penglihatan. Laula zuharat sifatuhu it mahalat mukawanatuhu. Namun kalau sifatnya Allah itu nampak secara langsung seperti yang dialami Nabi Musa, it mahalat mukawanatuhu, maka akan hancur dan akan musnahlah makhluk. Rekan-rekan yang saya muliakan, Pak Azril, kita baca surat Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Firman Allah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu maha awal, Allah itu maha akhir, Allah maha zahir, Allah maha batin. Zahir dan batin bagian dari Asmaul Husna. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tercatat dalam Sahih Muslim, Rasulullah kalau bermunajat kadang beliau menyatakan begini, wa anta zahiru laisa fauqaka syai'un wa antal batinu laisa dunaka syai'un. Wahai Allah, engkaulah yang maha zahir, tiada lagi apapun di atasmu. Engkaulah yang maha batin, tiada lagi di bawahmu apapun. Kalau saya mengatakan di atas, di bawah gitu ya, dalam konteks ketuhanan jangan dipahami secara dimensi tempat seperti tempat yang kita kenal, tapi harus kita pahami dari perspektif maknawinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, yang pasti dari Asmaul Husna diantaranya adalah awal akhir, zahir batin. Kita fokus ke zahir batin. Allah itu zahir, Allah itu batin. Terjemahnya zahir adalah nampak. Zuhur itu nampak atau enggak? Kan nampak. Dinamakan zuhur karena terang benderang siang hari. Zahir nampak, batin tak nampak. Allah maha
Zohir. Sekaligus Allah maha batin. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak bisa disama-samain. Kalau kita tak mungkin mempunyai dua sifat yang kesannya dikotomi, kesannya berlawanan, kita miliki, tidak bisa. Kalau Allah, makanya kalau membahas tentang eksistensi Tuhan, kalau kira-kira pening ya nggak usah dilanjutkan ya kan. Tapi begini, laula zuhuru fil mukawanat mawaqa'a 'alaiha wujudu ibsorin. Kalau zahirnya Allah itu tidak terdapat pada makhluk-makhluknya, maka tidak akan ada penampakan apapun. Kita nggak akan bisa melihat dan tidak ada yang bisa dilihat. Karena Allah itu maha zohir, sehingga zohir dari Allah itulah yang membuat apapun bisa kita lihat. Susah kan? Nah, maksudnya begini, rekan-rekan yang saya muliakan. Untuk orang yang beriman, Allah itu maha zohir, Allah itu lebih jelas, Allah itu lebih tampak, Allah itu lebih nyata dari apapun. Karena Allah itu maha tampak. Kalau orang tidak bisa melihat eksistensi dari Allah, tidak bisa melihat wujud Allah, tolong dipahami bahasanya secara maknawi ya. Orang tidak bisa melihat wujud Allah, padahal Allah itu maha zohir, hatinya, mata hatinya berarti tertutup. Karena Allah itu maha zohir. Selain Allah tidak zohir. Selain Allah sesungguhnya tidak zohir. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita kembali kepada masalah inti. Sifat wajib Allah yang pertama apa? Wujud. Jadi para ulama banyak mengatakan, sudah sepakat sifat wajib Allah wujud. Tapi dalam Al-Quran carilah wujud itu, nggak akan ada. Allah wujud, tidak ada itu. Tidak ada. Tapi tidak ada yang mengatakan Allah tidak wujud. Allah itu wujud. Rekan-rekan yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, sifat wajib Allah wujud itu sifat wajib, tidak bisa tidak. Apa artinya wujud? Ada. Selain Allah tidak ada yang wujud. Selain Allah itu mawujud, diwujudkan alias diadakan. Tengoklah. Maka kita teliti kalau baca kitab itu. Yang wujud cuma satu, selain Allah mawujud, diwujudkan, tidak wujud, tidak ada, tapi diadakan. Siapa yang mengadakan? Allah. Di mana saya dan Pak Firman serta kita semua 300 tahun yang lalu? Di mana dan bagaimana pula kita 100 tahun lagi? Kita itu tidak wujud, tapi kita diwujudkan. Kita itu tidak ada, tapi diadakan. Akal budi dari orang yang jernih imannya, mata batinnya melihat bukan saja yang diadakan, tapi melihat yang mengadakan dan maha ada. Bagaimana mungkin kita hanya bisa melihat yang diadakan, gak mampu untuk menyaksikan yang mengadakan? Padahal yang mengadakan itulah yang maha ada dan senantiasa ada dan tak mungkin tidak ada. Kuluman 'alaiha fan. Setiap apa yang di atas bumi, di bawah langit, bahkan langit dan bumi itu fan. Apa fan? Fana. Lanjutnya apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ar-Rahman 27:28. Apa yang tidak fana?
Apa yang tidak rusak, apa yang tidak musnah, apapun yang rusak, apapun yang musnah, apapun yang fana, didahului oleh tidak ada, kemudian diadakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Orang yang cupet hatinya, orang yang mata batinnya rabun atau buta, atau dia hatinya gelap, dia tak nampak apa yang zohir. Yang maha tampak itu baginya malah tak nampak. Yang nampak itu baginya malah ilusi. Yang nampak baginya hanya fata morgana. Apa yang fana itu kelihatan olehnya, tapi apa yang bakok justru tidak terlihat olehnya. Bisa dipahami enggak? Ya. Masya Allah. Jadi orang yang mukmin justru melihat huwa zohir, karena Allah itu maha zohir kok. Ada yang lebih nyata dari Allah? Tidak ada. Ada yang lebih tampak dari Allah? Sesungguhnya tidak ada. Maka dikatakan laula zuhuru fil mukawanat ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin. Kalaulah zohirnya Allah itu tidak dikehendaki oleh Allah ada dalam makhluk, justru kita tidak bisa melihat apapun. Ini gambaran saja supaya kita mudah. Kita kan percaya kalau matahari itu ada ya. Jangan kemudian gara-gara malam kita ngomong matahari nggak ada. Ada, cuman sedang siklusnya. Tapi kan setiap saat matahari ada. Bagaimana cara melihat matahari? Kan nggak perlu kita buktikan kita melihat ke atas, malah buta kita, sakit mata kita. Cara melihatnya bagaimana? Ya carilah bayang-bayang, atau cari sungai atau cermin yang pantulannya apa itu yang kira-kira bisa melihat matahari. Tapi gara-gara matahari lah kita bisa melihat. Hanya sinarnya saja. Hanya sinarnya saja. Ada nggak yang lebih jelas dari matahari? Nggak ada. Tapi mampu nggak kita melihat matahari langsung? Nggak mampu. Melihat langsung aja. Rata-rata kita nggak mampu. Tapi gara-gara sinar matahari kita bisa melihat apapun yang bisa kita saksikan di siang hari. Ini adalah contoh perumpamaan yang bisa untuk kita ambil agar memudahkan penjelasan yang sudah kita sampaikan tadi. Tapi jangan disamakan Allah dengan matahari ya. Dalam hadis Rasulullah itu memang pernah bersabda bahwa hijabuhun nur. Jadi yang menghijab kita itu memang nur, seperti matahari. Kalaulah hijab ini oleh Allah diangkat, la ahraqat subhanahu kulla syai'in adrakahu, maka akan membakar dan memusnahkan apapun, seperti halnya dalam kisah Nabi Musa tadi. Oleh karenanya disebutkan laudhaharat sifatuhu itmahalat mukawanatuhu. Kalaulah sifat Allah itu hijabnya diangkat, zahirnya dari sifat Allah itu kelihatan seperti yang ada dalam Nabi Musa dan dalam hadis yang kita baca barusan itu, maka musnahlah segalanya. Karena bukan derajatnya kita di situ. Karena derajat kita itu adalah derajat fana, bukan derajat baqo. Kita itu derajatnya maujud, bukan derajat wujud. Kita itu derajatnya makhluk, bukan derajat khalik. Kita sebagai orang beriman melihat Allah setiap saat, tentu bukan dengan mata, karena itu nggak mungkin. Tapi Allah dalam Al-Quran menegaskan huwal awalu, huwal akhiru, huwal zohiru, dan juga huwal batinu. Rasulullah kalau bermunajat
Ya Allah, engkaulah yang maha zahir, engkaulah yang maha batin. Rekan-rekan yang saya muliakan, jadi hanya orang yang tertipu mampu untuk menyaksikan yang diadakan tapi gagal menemukan yang mengadakan. Hanya orang yang tertipu daya, mereka hanya terpaku pada apa yang fana, justru lalai pada apa yang bakok. Mereka hanya bisa melihat pancaran matahari, tapi lalai dan lupa dan tidak pernah berterima kasih kepada matahari. Padahal matahari itulah dari sinarnya kita bisa melihat apapun di dunia. Kira-kira begitu bahasanya ya. Nah, rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hikmah yang ke-139. Lebih dalam lagi ini ya. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujuda kulli syai'in li'annahu az-zahir. Allah menampakkan apapun karena Allah itu maha batin, dan Allah berkehendak memusnahkan apapun karena Allah itu maha zahir. Zahir nampak, batin tidak bisa dijangkau oleh fisik. Batin, Allah maha batin. Batin itu kan tidak nampak. Allah maha batin, tapi maha zahir. Dalam penjelasan hikmah ke-139, mari kita sedikit perdalam lagi. Azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Allah menampakkan segala sesuatu karena Allah itu maha batin. Kita ngomongnya agak harfiah sedikit. Allah kan maha batin, tak nampak, tak terjangkau oleh fisik. Tak terjangkau oleh fisik. Karena tak terjangkau oleh fisik itu, yang fisik-fisik itu nampak, sehingga Allah itu maha batin. Wa tawa wujuda kulli syai'in, Allah itu memusnahkan apapun. Li'annahu az-zahir, karena hanya Allah yang maha zahir, Allah yang maha tampak. Nenek kakek kita masih tampak 10 tahun yang lalu ketemu sama kita. Beberapa waktu yang lalu nenek atau kakek kita meninggal. Nampak enggak? Enggak nampak. Siapa yang memusnahkan siapapun makhluk hidup di atas muka bumi ini? Allah. Suatu saat nanti akan musnah semua enggak? Apa yang enggak musnah? Apa yang enggak musnah? Semuanya akan musnah. Wa yabqa wajhu dil jalali wal ikram. Kalau begitu siapa yang nampak? Secara hakikat, secara maknawi, yang tampak itu hanya Allah. Karena semuanya itu ada dua macam. Kita itu ada dua macam, yaitu dari tidak ada dan nanti juga menuju tidak ada. Kan disebutkan innaka mayyitun wa innahum mayitun. Firman Allah kepada Nabi ini, wahai Muhammad, engkau itu mayit dan mereka pun juga mayit. Jadi sesungguhnya yang ada itu hanya Allah, selain Dia diadakan. Paham enggak ini? Jadi azhara kulla syai'in li'annahu al-batin. Kita setiap saat nampak, yang nampak oleh kita ini adalah makhluk maujud semua, diwujudin semua. Kenapa ya? Allah itu maha batin, tidak bisa kita lihat secara fisikly. Tapi wa wujuda kulli syai'in li'annahu al
batin. Nah, kan kita aja sekarang ketemu 200 tahun lagi ya pasti kita nggak tahu seperti apa. Seperti halnya 200 tahun yang lalu kita pun tak tahu seperti apa. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang hakikat itu hanya Allah, yang hak itu hanya Allah. Selain Allah semata-mata adalah tidak hakikat. Dalam Luqman 31. Oleh karenanya apapun, bagaimanapun, seperti apapun dan dimanapun, semata-mata kita menggantungkan kepada Allah. Kita rujuk kepada Allah. Sebagai makhluk kita berusaha untuk menyaksikan Allah, kita percaya dan yakin dengan keimanan kita bahwa Allah itu ada, tidak pernah tidak ada, dan Allah zahir. Itu ya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Pembahasannya ini cukup riskan, jadi kalau mau diulang-ulang memang harus diulang-ulang, nggak bisa untuk kita pahami secara sekilas saja karena memang butuh pendalaman dan pemikiran yang lebih digali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Dan semata-mata kita ini membaca itu semua yang tadi kami jelaskan dalam rangka untuk berusaha paham asma'ullahi ta'ala al-husna, ataupun kita berusaha memahami apa yang difirmankan Allah di kalamnya, yaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan membuat akidah kita makin lurus dan kokoh, tepat, tidak salah dalam memahami eksistensi Tuhan, seperti halnya kita tepat dalam memahami kita semua sebagai makhluknya yang fana. Kurang dan khilafnya mohon maaf. Alhamdulillah minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.